manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ini kembali mencuat karena seorang public figure yang mana dia tersebut menerima sebuah boneka yang mana boneka tersebut sudah disugesti atau memang sudah dimasukin arwah dalam istilah mereka, sehingga bagi dia itu adalah sebuah kesenangan karena dia kebetulan belum nikah dan dia juga belum punya anak, sehingga yang seperti itu dianggap anak sendiri, makanya mengadopsi. Setelah itu muncul orang-orang lain. Nah, ini yang susahnya, karena kalau seandainya yang melakukan itu adalah public figure, orang-orang yang lain ikut juga. Misalkan nih, ada orang yang terkenal buat sesuatu kehebohan, orang-orang yang tidak terkenal bisa jadi mengikuti juga. Atau ada sebuah hal yang dibuat seakan-akan baik, tapi sebenarnya itu tidak baik. Nah, masyarakat kita ini biasanya masyarakat yang suka ngikut-ngikut. Contoh, seperti sebelumnya ada tren salam dari Binjai. Ini salam dari Binjai, dipukul-pukulnya orang Islam sampai runtuh. Setelah itu semoga salam dari Binjai. Apa salahnya sebenarnya orang Islam tersebut? Kenapa harus dipukul? Sekarang ya dikatakan orang Islam, kenapa yang dipukul itu? Seperti itu, sehingga tren ini merebak di anak-anak muda kita. Makanya ketika waktu tren itu banyak pohon pisang yang berjatuhan. Padahal masih anak. Belum lagi nanti kita lihat ada orang yang patah tangan gara-gara tren yang jelek tersebut. Belum lagi ada keselio tangannya atau macam lainnya yang memang kita tidak melihat satu persatu. Nah, sekarang yang melakukannya adalah orang yang punya nama, istilahnya itu public figure. Dia mengadopsi sebuah boneka, dia sebut bayi, dan bayinya itu sudah dimasukin arwah. Bagaimana hukumnya sebenarnya? Bolehkah kita bermain boneka atau nggak boleh sama sekali main boneka tersebut? Maka seorang muslimin jamaah salat maghrib menjelang isya dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermain boneka itu boleh-boleh aja. Bahkan Aisyah itu bermain boneka di sisi Nabi. Berdoa bil banati ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu kata Aisyah main boneka-bonekaan di sisi Nabi, samping Nabi. Artinya boleh saja main boneka, tetapi bukan hal yang membuat kita itu mudarat atau membuat kita itu ada manfaat gara-gara boneka itu yang salah. Sekarang boneka itu mereka percayai yang pertama ada arwah. Jadi misalkan ada arwah yang berkentayangan, diambil sama mereka akar daripada itu dimasukin ke dalam boneka tersebut. Kata mereka, ya. Jadi sudah dimasukin ke dalam boneka tersebut. Jadi bonekanya itu seperti boneka yang punya truk. Sudah seperti boneka yang punya truk, tapi bedanya dia nggak bergerak. Tapi terkadang dia bergerak sekali-kali gitu. Nah, itu sebenarnya siapa sih yang main? Apakah memang benar arwah itu sudah
sudah ditarik dari jasad seorang manusia terus bisa masuk lagi ke boneka. Kita kan akhirnya bertanya-tanya, itu sebenarnya adalah jin yang memang masuk ke dalam boneka-boneka tersebut yang mereka percayai itu adalah arwah. Dan arwah itu kita tahu bahwasanya kalau seandainya sudah ditarik dari dalam jasad, arwah itu sudah dalam keadaan nazar, artinya terhalang. Dia tidak akan bisa masuk ke tempat yang lain, yang hanya bisa masuk itu jin. Maka bisa kita pastikan bahwasanya yang masuk ke dalam boneka-boneka tersebut adalah jin, bukan arwah. Nah, jin ini ada jin Islam, ada jin non-Islam atau jin kafir. Orang sekarang berinteraksi dengan boneka ini karena sudah dimasuki jin, mereka mengatakan itu arwah. Jadi mereka bertanya sama dia, tapi pertanyaannya itu tidak akan dijawab. Jadi kita bicara sama boneka, mana ada boneka yang tapi secara tidak langsung mereka itu bermain seperti telepati, apa istilahnya itu, otak batin istilahnya. Nah, itu permainan jin juga. Sehingga, kamu itu nggak senang ya? Padahal mana ada dia yang bisa ngomong nggak senang. Jadi Fazayya musyarat, syaitan itu akan memperindah seakan-akan dia itu nggak apa-apa, seakan-akan dia biasa-biasa saja, seakan-akan dia seperti halnya bayi manusia. Bagaimana? Dia akan makan, dia akan minum, dia akan diambil dan lain sebagainya. Persis seperti itu dibuat. Jadi setelah adanya public figure tersebut, ada banyak ramai orang di Indonesia ini yang melakukan hal yang sama. Mereka membeli boneka tersebut yang sudah dimasuki, istilahnya itu dalam tanda kurung, sudah dimasuki arwah, padahal sebenarnya itu adalah jin. Sudah dimasuki arwah, setelah itu mereka membeli. Mereka akan bilang ini, saya itu selama ada boneka ini itu makin taat kepada Allah. Pertama, kalau seandainya saya lupa sholat, diingetin sama dia. Setelah itu saya makin bahagia. Setelah itu saya itu seakan-akan lebih hidup. Istilahnya itu lebih bergairah untuk melanjutkan hidup. Ini yang namanya Fazayya musyarat. Jadi syaitan itu akan memperindah seakan-akan itu bukan apa-apa, seakan-akan itu biasa-biasa saja. Padahal orang yang melakukan hal tersebut, maka dia sudah masuk dalam kesyirikan. Syirik kita tahu bahwasanya dosa yang besar, salah satu al-mawbiqah, dosa yang membinasakan. Artinya la yaghfiru dzunuba illa syirka. Tidak ada dosa yang memang tidak diampuni itu ya syirik gitu. Jadi jangan sekali-kali kita masuk ke dalam hal yang tersebut. Kalau seandainya memang kita tidak mau terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, yang dimasuki arwah tadi itu, yang kembali lagi, ini adalah jin fasik. Jin fasik itu ada dua. Yang pertama memang benar dimasuki sama arwah, artinya dimasuki sama jinnya tadi. Yang kedua, sugesti dari orang tersebut. Artinya kalau seandainya orang itu berhalusinasi,
seakan-akan dia itu hidup. Nah itu dia sugesti daripada orang yang memelihara boneka tersebut. Ini yang berbahaya bagi kita. Jangan sampai kita ikut-ikut dengan asal-asal. Ikut yang gak baik itu akan menjerumuskan ketidakbaikan juga. Makanya kalau seandainya ada fenomena-fenomena heboh ini, setelah itu masuk juga TV, diliputin ada beberapa televisi, setelah itu viral, heboh satu Indonesia, banyak banget orang yang ikutin. Dan yang pertama kali berdosa adalah orang yang pertama kali mencoba untuk memberikan kepada orang lain. Tahu orang yang pertama kali mempublikasikan kepada kalian, itu yang paling besar dosanya. Nah, masyarakat muslimin jamaah salat maghrib menjelang isya di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang seperti ini bukan bukan sebuah keanehan lagi. Dulu kita ada istilahnya jenglot, ada istilah misalkan pesugihan, ada jimat. Itu semuanya masuk ke dalam hal ini juga, pembahasan ini juga. Nah itu mereka percaya, misalkan nih, ini terlepas dari konteks bukan hanya boneka, boleh jadi misalkan cincin atau anting, atau pakaian, atau misalkan foto, atau apapun itu yang kita percaya bahwasanya dia itu memberikan manfaat atau dia itu memberikan mudarat bagi kita. Itu yang salah. Dan itu masuk pada bab syirik. Karena mulanya gak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan ada kita tiba-tiba mimpi di bawah di samping rumah kita itu ada cincin selalu. Cincin itu cincin emas. Di atasnya ada permata, itu cincin keramat. Dia memakainya itu yang pertama, dia akan jadi orang kaya. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang sangat cantik atau yang sangat ganteng. Yang ketiga, apapun yang kita inginkan akan bisa kita lakukan dengan adanya cincin tersebut. Nah, ini biasa orang Indonesia ini sering yang model-model ini ngambil jimat di sini, ngambil pesugihan, atau misalkan ada penglaris, itu sama. Semuanya itu dalam konteks ini sebenarnya. Nah, itu tidak boleh ada di kita. Kalau seandainya memang mimpi-mimpi yang seperti itu, kita harus habis. Memang kalau seandainya mimpi ya, berarti iman kita itu masih lemah. Cari cincin itu lalu buang. Artinya kita memang nggak percaya pada dia. Kalau memang itu benar adanya di situ dan memang benar-benar ada cincin di situ, kita ambil dia, kita buang. Atau seandainya memang cincinnya itu berharga, kita jual, uangnya kita kasih lagi. Atau cari tahu cincin ini punya siapa, lalu berikan kembali kepada orang yang punyanya. Seperti itu, sehingga kita tidak masuk ke dalam hal-hal yang membuat iman kita itu luntur. Karena Rasul sudah bersabda bahwasanya pada akhir zaman nanti umatku, kata Nabi Muhammad SAW, di mana pagi harinya dia beriman, siang harinya dia sudah jadi kafir. Segitu gampangnya keimanan orang-orang di akhir zaman. Dulu masa Nabi itu padahal Keislaman itu baru ada dan baru datang. Tapi sahabat pada khusus nggak mau,
katakan bahwasanya Tuhanmu la Uzza, enggak, Ahad, Allahu Ahad. Terus seperti itu sampai bila dirobah gimana disiksa di tengah padang pasir yang panasnya itu, subhanallah. Setelah itu ditempelin di tengah padang pasir, udah ditempelin di jemur tengah-tengah padang pasir yang panasnya, jadi hitam, jadi gosong lagi dia. Setelah itu ditaruh batu yang besar lagi di atas badannya. Tapi apakah mereka itu mengatakan bahwasanya ya udah Tuhan kamu Tuhan aku? Enggak. Mereka dapat betul bahwasanya Ahad, Allahu Ahad. Sebegitu tebalnya iman mereka, padahal Islam baru nyampe ke mereka. Nah, kita di akhir zaman ini, karena Rasulullah SAW, ada orang yang mana di pagi harinya dia masih beriman, atau di pagi harinya dia sholat, tapi di siang harinya dia sudah jadi kafir. Selemah itu iman kita pada akhir zaman. Maka salah satu cara untuk terhindari dari akan adanya kelemahan iman tersebut adalah menghindari yang model seperti itu, menghindari jimat, menghindari penggaris, menghindari tuyul, menghindari apa lagi istilahnya, pokoknya banyak. Nah, saya pernah dengar itu ada orang, nggak tahu saya apakah itu muslim atau non muslim, tapi yang jaga toko ini adalah muslim. Nah, dia ada bosnya. Bosnya ini pernah naruh sesuatu di atas pintu. Istilahnya itu masuk ke toko. Jadi toko itu banyak baju, banyak pernak-pernik. Tapi di atas tokonya itu ada sesuatu seperti penglaris. Waktu orang masuk pasti membeli sesuatu. Walaupun bukan hal-hal yang besar, pokoknya dia beli. Kalau sudah masuk melewati pintu, maka dia akan beli. Waktu itu dia mencoba untuk mengambil itu, menjadi itu, dia taruh di tempat yang lain. Apa yang terjadi kira-kira? Ternyata benar. Ketika dia pindahkan, gak ada satu orang pun yang masuk ke toko tersebut. Jangankan beli, masuk aja enggak. Ketika dia taruh lagi di situ, orang masuk, nggak sengaja masuk aja beli, masuk aja, nggak kena itu ya, masuk beli. Gitu. Itu adalah salah satu kesyirikan yang mana itu banyak dilakukan oleh orang-orang kita muslim. Alhamdulillah, jangan gara-gara harta kita menggadaikan iman. Jangan gara-gara harta kita menggadaikan semuanya. Karena sebenarnya harta itu hanyalah titipan Allah, dan harta itu hanyalah sebagian daripada karunia Allah, bukan sebagian besar, tapi sangat kecil-kecil. Kalau seandainya harta itu nggak ada, kita juga mesti bisa hidup. Tapi kalau seandainya kita ada lagi kayak mana, kita susah nanti bertemu sama Allah. Maka jangan menggadaikan sesuatu apapun dengan keimanan. Karena kita menggadaikan sesuatu dengan keimanan, maka kita sudah berbuat kesyirikan. Nah, sebenarnya ritual ini sudah ada dari zaman jahiliyah dulu. Jadi mereka itu, orang jahiliyah itu memiliki berhala-berhala. Sama seperti halnya boneka sekarang. Jadi dulu itu bukan boneka, namanya berhala. Nah, awalnya memang sayang-sayang seperti boneka sekarang, main bonekanya, terus apa namanya, ya main-main lah seperti anak-anak kecil. Tapi lama-lama boneka tersebut, mereka percaya dengan adanya boneka tersebut memberikan sugesti yang baik. Dengan adanya boneka tersebut kita lebih tenang. Dengan adanya boneka tersebut kita lebih ingat kepada Allah dan lain sebagainya. Ya memang sugesti itu kita buat sendiri sebenarnya dan dihiasi oleh syaitan tersebut. Akhirnya dari pertamanya
berhala-berhala itu hanya untuk mainan, sampai suatu ketika berhala-berhala tersebut menjadi sesembahan. Sampai terjadi sesembahan, berhala-berhala itu disembah. Sampai seperti itu. Karena mereka berpikir bahwasanya dengan adanya berhala tersebut kita diberikan manfaat, atau kalau seandainya kita tidak memuja dia, maka mendapatkan kebinasaan, kemudaratan seperti itu. Nah, itu juga semuanya terjadi di zaman-zaman jahiliyah dulu. Jadi kalau seandainya orang-orang dulu itu kan ada orang-orang soleh juga. Orang-orang soleh itu dibuatin akunnya. Coba sekarang kita lihat orang-orang soleh. Kalau kita lihat orang-orang soleh itu biasanya bertambah keimanan kita, sehingga kita lebih dekat dengan Allah. Coba lihat, ada beberapa orang soleh, ulama-ulama. Kita lihat ulama-ulama itu adil banget. Setelah itu kita lihat ulama-ulama itu pengen ibadah. Kalau misalnya kita lihat ulama-ulama tersebut. Nah, dulu seperti itu juga. Kalau seandainya kita ketemu sama ulama-ulama tersebut, kita pengennya ibadah, tentram hatinya. Sampai suatu ketika ulama tersebut meninggal, atau orang-orang yang memang soleh tersebut meninggal. Setelah meninggal, mereka ingin supaya mengenang ulama ini atau mengenang orang-orang soleh ini. Akhirnya dibuatkan yang namanya patung. Karena setiap kita mengingat dia, setiap kita bertambah keimanan, setiap kita mengingat dia, setiap kita juga pengen ibadah, gitu. Akhirnya dibuatin patung. Patung itu memang pertamanya hanya sebagai padangan. Kita lihat, ini ada misalnya, misalnya seperti ini adalah Allah, dan sebagainya. Islam tersebut terus sampai suatu ketika lama-kelamaan Islam berlalu terus dan hari berganti hari, akhirnya patung yang awalnya itu hanya dijadikan sebagai bahan untuk kita beribadah, sekarang patung itu dijadikan sesembahan. Patung itu disembah. Oleh itu adalah namanya kesyirikan kepada Allah. Makanya ada patung-patung Lata, Uzza, itu semuanya berasal dari situ. Makanya sebenarnya kalau bahas masalah boneka itu apa? Selama dia bukan kita yang ini memberikan manfaat atau mudarat sama sekali. Kalau bahkan sama silakan. Sekarang itu banyak boneka, ada boneka Lucky, ada boneka Doraemon, ada boneka yang karakter lainnya itu. Main mau beli silakan, tapi jangan sampai jadi bahan-bahan yang seperti tadi, sehingga masuk ke dalam syirik. Allah Taala mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena melihat banyaknya orang yang terpengaruh dari seorang public figure ini, sehingga banyak banget orang yang beli boneka tersebut. Jadi gara-gara dia beli, itu kalau seandainya kita lihat komentar di saya alhamdulillah beli boneka itu, selama saya beli itu hati saya merasa tentram, terus dia ingatin saya ibadah terus, kadang saya lupa ingatin. Gimana kalau kita mengingatin orang? Karena gitu. Banyak orang itu, bukan satu dua orang, karena itu dia pakai figur dia itu bukan satu Jawa, tapi seluruh Indonesia, sehingga seluruh Indonesia tersugesti dengan kesyirikan tersebut. Makanya saya angkat ini supaya kita tahu bahwasanya itu adalah sebuah kesyirikan. Jangan sampai masuk ke dalam hal tersebut. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kesyirikan, kalau kita sudah nyemplung ke dalam itu, jadi susah untuk keluarnya. Kita amalan kita jadi biasa-biasa aja, kadang juga
apalagi nanti sholat ibadah yang lainnya, kita akan bisa yang wajib kerja karena kita belum sempurna menunaikan. Apalagi yang sunnah, ditambah lagi kita melakukan hal kesyirikan, gimana mau masuk surga? Jadi apa ya? Kita kasih kepada Allah untuk masuk surga. Sedangkan amalan kita ini seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk bisa kita lakukan istilahnya jawab. Yang mau bertanya silakan. Boneka itu kan banyak kan dibuat dari pakai baterai atau mesin gitu kan? Ya. Jadi bonekanya memang mirip banget dengan tadi. Jadi urat-uratnya itu kelihatan. Setelah itu posisi boneka itu mempunyai saluran juga. Memang dibuat seperti itu. Saya lupa harganya itu sekitar 1 sampai 7 jutaan. Satu boneka. Persis seperti namanya anak bayi persis. Kalau seandainya kita tahu anak bayi dengan boneka, nggak bisa membedakan. Saking persisnya. Begitu. Bukan tubuhnya bukan dari plastik. Iya, tapi kan kalau kelihatannya itu kan bukan kayak plastik. Mudah dibaluskan. Itu yang harusnya. Yang biasa kita lihat itu ya plastik. Biasanya yang bagusnya itu benar-benar mirip seperti anak kecil. Yang mainan anak-anak. Iya, yang mainan anak-anak itu kita lihat ya plastik kan. Ini ada yang boneka, memang persis manusia. Ini dari sihir bukan ya? Iya, itu masuk ke dalam itu. Kalau seandainya memang dimasukin awal, berarti sihir dulu. Dimasukin itu. Bahaya. Nah, banyak orang yang nggak tahu ini gitu kan. Nah, Indonesia ini ya sebenarnya ikut. Ada sesuatu heboh ikut. Ada sesuatu yang ini ikut. Sampai sekarang itu. Kalau seandainya tren ini masih ada sampai sekarang Allah. Ini cinta ditolak bukan cinta. Itu sampai sekarang masih ada. Padahal itu kan kesyirikan. Cinta ditolak ya kan saya bilang salah. Nah itu yang membuat orang Indonesia itu menyusahkan mandinya. Ikut tren-tren yang bagus. Kalau tren-tren yang bagus itu silakan. Misalkan nih kita lihat ada seorang anak muda dia viral karena memang dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 1 bulan. Bagus, parasnya bagus, karakternya bagus, akhlaknya baik. Kenapa nggak ngikutin yang itu? Kenapa harus ngikutin yang jelek-jeleknya? Karena sudah dihiasin sama syaitan. Jadi syaitan itu kerjanya itu luas seperti seluruhnya, bukan cuma bisik-bisikin doang. Gimana cara manusia itu masuk ke dalam lubang kesalahan terus, sehingga mereka nggak akan berhenti kalau seandainya kita belum salah. Mereka tidak akan berhenti sampai kita itu masuk ke dalam lubang kesalahan. Itu syaitan. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya syaitan itu memang musuh yang nyata. Karena dia nggak akan memberikan manfaat kepada kamu, pasti akan memberikan kejelekan, mudarat kepada kamu. Kalau seandainya kamu berteman sama orang yang seperti itu, berarti kamu akan masuk bagian dari mereka. Seperti itu. Maka Alhamdulillah jangan sampai kita masuk ke bahaya ini. Karena bahaya banget. Sebelumnya kita sudah bahas tentang unsur keimanan, hal-hal yang membuat keimanan itu hilang. Ini juga salah satu yang kita bahas sebelumnya. Cuma kebetulan waktunya sangat pendek,
dan juga ini dia belum terangkat kalau istilahnya itu belum terekspos dengan sedemikian rupa sehingga baru sekarang mau kita angkat kembali. Baik, ada yang mau ditanyakan? Yuk tanya yuk, Bu, Ibu tanya masalah boneka. Nah itu ibadahnya ibadah juga. Ya, jadi orang yang punya itu kalau seandainya memang dia tidak tahu, maka dia segera bertobat. Masih memungkinkan. Istilahnya itu, saya kan tak tahu, saya kasih selama ini. Jadi ketika saya tahu, saya buang boneka, saya kembali lagi ke Allah. Itu nggak apa-apa. Tapi sekarang orang itu bukan istilahnya itu nggak tahu, tapi memang sengaja masuk ke situ. Oh, lagi tren nih, beli mereka, beli dong. Di satu yang ada misalkan, ya lumayan murah lah sejutaan gitu. Ini sejutaan ini gitu. Produksi itu terjadi kayak emas biasa. Karena dia itu masuk ke dalam manusia. Ada orang-orang kayak gitu juga kita bilang juga jangan sampai kita diam. Karena kalau seandainya kita tahu setelah itu kita akan mencegah, maka kita juga kena imbas dosanya. Karena imbas dosanya kita kalau kita tahu, maka nih biasanya kan ada kita status di WA gitu atau di Instagram. Itu biasanya kan ada kan, lalu kita nih kalau beli mereka lalu mau nikah sendiri. Nah itu udah jelas dia bilang mau nikah sendiri, tapi dia sudah masuk ke ranah itu. Maka langsung sudah bilang ini nggak boleh, ini berdosa, ini sebuah kesyirikan, jangan bahas. Maka nanti hanya yang bilang, waktu kita bilang ini benar, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita bilang iya atau kamu benar, ya udah kita nggak berdosa lagi. Kita sudah menyampaikan kebaikan, sudah menyampaikan hak, jadi dia akan sendiri, sudah tinggal selesai. Seperti itu. Nah, ada yang bertanya. Jadi misalkan ada mereka itu kan memang mirip-mirip kayak manusia. Maka kadang kita harus membedakan ini mana manusia, mana mereka. Saking miripnya. Boleh nggak kita memuji keindahan daripada boneka tersebut? Kira-kira jawabannya apa? Boleh atau enggak? Ya nggak boleh memuji buatan orang. Memuji buatan orang boleh enggak? Biasanya nanti gini banget ya, nanti banget ya gitu. Ada si Susan gitu, Susan. Si Susan ya. Ya. Iya, kayak baju sama aja kita baju itu baju. Ya, bajunya bagus gitu. Itu boleh. Kalau memuji bentuk dalam hal bentuk ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Sebagai manusia kita melihat kebaikan yang bagus dan yang tidak bagus itu dari mata. Tapi kalau seandainya kita memuji dari manfaat, Percaya. gara-gara dia itu ya ternyata kita itu turun hujan. Gara-gara dia ya ternyata kita itu makin makmur. Nah itu yang salah. Salah. Memuji yang seperti itu nggak boleh. Tapi memuji bentuk adalah emas apa yang kita lihat itu, sehingga kalau seandainya bisa tutup dia kerja itu lebih bagus. Cuma kalau nggak sengaja itu juga masuk ke dalam sendiri. Sehingga memuji bentuk itu ya lumrah manusia. Mungkin memuji kebaikan atau memuji kemudaratan dan manfaat daripada hal tersebut tidak boleh. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan lain? Ya, Bang. Kalau pasnya cincin ditaruh di atas pintu itu dipakai sihir. Cincin.
ditaruh di atas Pintu. Yang pintu. Itu apa dulu? itu yang kata satu. Jimat. Cincinnya gimana? Giok? Atau cincin besi? Atau cincin kayu? Untuk apa dulu? Buat yang di warung ono jadi banyak tamu. Oh itu penglaris. Itu laris. Penglaris. Itu namanya penglaris. Iya. Kalau seandainya memang orang percaya bahwasanya itu penglaris, itu salah, nggak boleh. Musyrik ya. Musyrik. Ya. Tapi kalau seandainya kita cuma naruh apa namanya cincin tersebut, Kan benda mati. setelah itu tiba-tiba nggak masuk binatang buas, misalkan itu tiba-tiba ada lepas serigala di daerah sini misalkan, dia nggak masuk karena ada cincin tersebut. Ternyata cincin tersebut mengandung misalkan tembaga, yang mana tembaga itu bisa dicium dari ciuman si serigala tersebut, sehingga dia tidak akan masuk ke dalam ruangan itu. Itu dalam saintifikasi, science. Itu bahasanya science. Itu memungkinkan gara-gara dia itu. Tapi nggak boleh juga kita bilang gara-gara dia nggak masuk. Secara ilmu memang dia benar. Tapi semuanya itu adalah kehendak Allah dan tidak boleh gara-gara dia kita lebih laris, gara-gara dia kita lebih laku, gara-gara cincin tersebut kita taruh di situ kita lebih kaya dan lain sebagainya. Sehingga gara-gara dia jadi gara-gara. Tuh, gara-gara hal tersebut jadi gara-gara apa? Gara-gara masuk musyrik. Seperti itu. Jadi ini dari yang seperti itu. Kalau dulu kita banyak banget masyarakat kita banyak banget yang percaya begitu, sihir, setelah itu yang juga ya, setelahnya itu jimat, terus penglaris, apalagi keramat. Ini batu keramat diambil di mana? Di Penaukan. Iya. Penaukan di Gunung Mahal gitu. Jadi kalau saat ini kita pakai kita pegang batu ini nih, orang-orang yang mengalaminya itu nggak suka, kita itu suka. Kalau kita mau nembak cewek, gara-gara kita pegang batu itu, dia langsung nembak kita duluan, nembak dia. Salah itu, salah, nggak ada. Semuanya adalah perjalanan jin. Untuk menghancurkan keimanan kita muslim. Sehingga banyak model-model ini atau banyak kita ikutin kajian-kajian ilmu akan memperluas wawasan kita. Wawasan ini nggak boleh, itu boleh, ini nggak boleh, ini benar, ini salah. Kalau kita, karena kita memang tidak menuntut ilmu. Dalam kajian ini menuntut ilmu. Seperti itu. Sehingga kalau seandainya ada model-model itu kita berarti itu jadi jelas itu sendiri. Jika kalau seandainya kita nggak pernah belajar, kita masih bertanya, ini apa sih? Mereka kan cuma ini, kan nggak bisa memberikan manfaat. Jadi karena hanya kalau belajar, ini itu adalah memusyrikan. Kau bilang, berarti Kalau diingatkan dalam mimpi itu, jangan pakai kunci. diingatkan dalam mimpi. Ya, kan kayak bikin batu. Diingatkan dalam mimpi, jangan pakai kunci itu. Masalah mimpi itu sebenarnya panjang karena ada istilahnya itu tafsir mimpi atau bunga-bunga tidur. Kalau bunga-bunga tidur hanya sekedar hiasan tidur kita. Seakan-akan kita pergi kemana gitu sebuah kamar yang indah. Numpang tidur ya. Iya, numpang tidur. Tapi namanya nalamin, pakai cincin. Iya. Pakai putih. Hmm. Pakai, terus ini gitu, dan pakai
Terus sebenarnya pakai. Kalau ya mungkin ada sesuatu hal yang memang nggak ini. Jadi kalau seandainya itu memang sebuah pertanda, biasanya 3 kali dibuka itu sampai 3 kali itu memang pertanda. Pertanda memang ya mungkin ada pemudatan di situ kalau seandainya memang bisa makan. Ya, tapi kalau seandainya memang 1 kali, bisa jadi itu kerjaan setan juga supaya kita percaya bahwasanya cincin itu ada sesuatu. Berarti kita percaya pada apa yang dikatakan sama setan tersebut atau jin tersebut. Sehingga nggak boleh serta-merta kita percaya ini dan itu juga. Kalau seandainya memang belum ada kata-kata, biasanya sampai 3 kali biasanya. Nah, kalau orang yang bisa menghasilkan mimpi itu adalah orang-orang yang imannya itu di atas rata-rata. Ya, seperti Nabi Rasul itu. Kalau kita manusia biasa, kita hanya tahu maksudnya itu ya tanda. Dan itu juga dari sahabat Rasulullah SAW dan apa yang dikatakan oleh Allah Taala dan Al-Quran. Jadi itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada cukup waktu. Cukup. Ya. Dulu itu saya katakan keren boneka juga, tapi bonekanya itu dalam bentuk film animasi. Ya, film animasi. Nggak tahu saya mah. Film boneka. Nggak tahu. Film boneka. Bonekanya itu serem. Oh. Nah, cantik. Lucu. Cantik banget. Nah, itu semuanya itu kerjaan mereka. Mereka mengerjakan itu nggak patuhi. Kita mengerjakan itu dalam gimana? Jadi kalau sebelumnya gara-gara adanya film tersebut takut semuanya dengan mereka. Tak berani beli boneka. Bahkan kalau seandainya ada boneka pasti ingat-ingat boneka yang ada di dalam film tersebut. Gara-gara tersugesti dengan adanya film tersebut. Sama sekarang, kalau seandainya kita tersugesti gara-gara ada satu figur yang menghebohkan sehingga membuat banyak orang itu mengikuti apa yang dibuat sama figur ini, itu yang salah. Gak ada orang-orang yang seperti kita atau ada orang-orang yang sama kita yang hidup berbarengan sama kita melakukan hal yang salah ini. Kita ingatkan jangan sampai masuk ke dalam hal tersebut. Karena itu masuk ke dalam ranah tauhid. Seperti itu. Ini saja mungkin kali ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Dari dan kurang saya mohon maaf. Sengaja di malam Sabtu itu kita angkat hal-hal yang memang sedang heboh. Kalau memang memungkinkan nanti kita berbanyak bersama, nanti kita berbanyak di fikih ibadah. Karena kita mau masuk Ramadan juga, nanti kita akan membahas fikih puasa secara garis besar dan secara lebih rinci supaya nanti ketika kita masuk Ramadan kita tahu ini boleh, ini nggak boleh, terutama ini bagaimana, terutama itu saja mungkin. Maka kita akan menjadi Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.